Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya. Tak lupa juga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang tidak semua manusia itu bisa merasakan nikmat yang Allah berikan, dan tidak semua manusia itu bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Jadi kita sebagai hamba Allah itu harus benar-benar bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Karena ketika kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, itu insya Allah nikmatnya itu akan ditambah. Dan apabila kita kufur atas apa yang telah diberikan oleh Allah, itu sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan kita berharap, kita berdoa bahwa kita termasuk salah satu umat beliau yang insya Allah nanti bersama kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Ahmad Setiawan dari PTM Banjarnegara cabang Banjarnegara untuk menyampaikan sebuah tema kultum yang berjudul keistimewaan malam nuzulul Quran. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-17 bulan Ramadan, dan kita sudah mengetahui bersama bahwa 17 Ramadan itu bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Nah, malam nuzulul Quran ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, umat muslim di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang diberikannya itu secara berangsur selama 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama dalam Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang menyendiri di Gua Hiro. Pada saat itu juga usia Rasulullah itu sudah memasuki usia ke-40 tahun. Dan ayat yang turun pertama pada malam itu yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Secara garis besar, peristiwa diturunkannya Al-Quran ini dengan dua proses. Proses yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian proses yang kedua itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah dan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi itu disebut dengan Nuzulul Quran. Lalu apa keistimewaan Al-Quran atas dahsyatnya peristiwa di atas? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segudang hikmah dan keistimewaan yang telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan yang baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan penjelasan tersebut di atas tadi yang kami sampaikan, bahwa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bicara mengenai keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 150, yang artinya Al-Quran sebagai penyempurna dan pembenar kitab suci sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Selain itu, seiring perkembangan zaman, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah sebagai syifaan atau sebagai obat penyembuh dari berbagai problematika, penyakit, halangan dan rintangan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Jadi bagi bapak, ibu, atau semuanya saja manusia yang ada di dunia ini yang mempunyai penyakit, wabil khusus ini kebanyakan penyakit hati yang kadang itu iri terhadap sesuatu pencapaian seseorang atau kurang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita sehingga menimbulkan penyakit hatinya. Ketika kita membaca Al-Quran itu insya Allah sebagai penenang hati, dan itu sebagai obat tentunya bagi hati kita untuk bisa memperbaiki supaya lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, dan tentunya sampai nanti ajal kita dipanggil atau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu tentunya Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidupnya. Jadi Al-Quran ini sudah benar-benar menjadi hudal linnas atau petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk hidup manusia itu ya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan kitab-kitab yang selain Al-Quran, tapi kita harus kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga bisa sebagai syafaat juga nanti di yaumul akhir ketika kita sering membacanya dan juga memahami makna dari Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 disebutkan hudal linnas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa yang artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut bisa dipahami dengan baik, maka insya Allah bisa mengantarkan kita pada ketakwaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua hal yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi istimewa. Contohnya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menerima Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Begitupun juga
dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran, menjadi bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Begitupun juga dengan hari Jumat, di mana hari Jumat pun juga hari yang paling istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya juga. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran dari awal Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, karena ketika kita membaca satu huruf saja itu sudah dilipat gandakan kebaikannya menjadi 100 kebaikan pada saat bulan Ramadan. Satu huruf alif saja itu 100 kebaikan gitu kan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan itu diberikan 10 kebaikan. Nah, ini di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk senantiasa melantunkan dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan atau lipatan kebaikan yang insya Allah bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin, karena belum tentu kita bisa diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan tentunya bulan Ramadan ini banyak sekali pintu-pintu surga yang dibuka, pintu neraka banyak ditutup, dan setan-setan banyak dibelenggu. Artinya itu kita harus mengedepankan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu benar-benar bisa fokus untuk menjalankan segala amalia-amalia di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dan tentunya kita berharap dosa-dosa yang telah kita lakukan yang lalu itu dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Tentunya kurang lebihnya mohon maafnya sebesar-besarnya. Apabila dalam penyampaiannya ini masih banyak kekurangan, banyak salah kata akibat lidah saya yang kepleset atau kesleo sehingga tidak jelas dalam menyampaikan sebuah kultum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya ini masih fakir ilmu, dan ini kesempatan saya untuk menyampaikan atau menebar kebaikan kepada para pendengar semua melalui channel YouTube BTM Banjarnegara. Dan tentunya apabila ada manfaatnya, insya Allah bisa kita ambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Dari saya cukup sekian. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.